Dalam melakukan suatu pekerjaan, tentulah menyenangkan jika dilakukan secara efektif yang dapat memicu terjadinya hasil yang bagus dan baik bagi kita. Untuk mencapai hal ini, kamu tentunya bisa menggunakan prinsip yang disebut dengan prinsip Pareto. Prinsip Pareto ini dibuat dari seseorang dari Italia bernama Vilfredo Pareto pada tahun 1906 untuk menghitung besaran penghasilan yang didapatkan oleh rakyat Italia pada waktu itu. Kemudian ia mengatakan bahwa 20% penduduk memegang 80% penghasilan. Sejak saat itu, prinsip Pareto ini banyak digunakan dan diaplikasikan pada banyak bidang, terutama untuk menunjang produktivitas dan efektivitas kerja seseorang. Oleh karena itu, demi berkembangnya karir kalian, mungkin inilah yang bisa kamu ketahui untuk mengaplikasikan prinsip Pareto ini. Jadi secara sederhana, konsep dari prinsip Pareto ini adalah 80/20, di mana bisa diartikan bahwa kamu itu bisa mendapatkan hasil 80% hanya dengan melakukan 20% usaha dan aktivitas. Hal ini menyatakan bahwa dengan usaha yang kecil, kamu dengan sangat mudah bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Untuk itulah banyak perusahaan yang menerapkan prinsip ini. Misalnya nih, perusahaan Microsoft yang mengaplikasikan prinsip Pareto ini, yaitu dengan membetulkan 20% bug yang ada di komputer mereka untuk bisa memperbaiki 80% kesalahan yang ada di dalam suatu sistem. Bekerja pintar. Jika Anda ingin meraih sukses dalam dunia kerja, tentu Anda ingin menjadi bagian dari orang yang melakukan 20% usaha dan memberikan hasil 80%. Kuncinya di sini adalah bekerja pintar, bukan hanya bekerja keras. Bukan berarti bahwa kerja keras tidak penting. Bahkan kerja keras itu emang sangat penting, namun dengan bekerja secara cerdas, maka kerja keras kita akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal. Prinsip Pareto ini mengajarkan kita untuk fokus pada 20% pekerjaan kita, karena hal itu akan berdampak pada 80% hasil akhir yang akan kita dapatkan. Artinya dengan upaya minimal, upaya seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan suatu hasil yang semaksimal mungkin. Di dalamnya tetap ada bagian di mana kita dituntut untuk bisa bekerja keras dalam mengejar suatu target, namun dengan fokus pada hal-hal yang terpenting saja. Yang kedua, fokus pada hal terpenting dan menjadi pekerjaan utama. Salah satu hal yang krusial dalam menerapkan prinsip Pareto ini adalah menentukan apa yang menjadi hal terpenting dan menjadi pekerjaan utama bagi Anda. Tidak semua hal penting harus menjadi prioritas Anda. Anda harus bisa memilah mana yang menjadi pekerjaan utama dan terpenting sehingga harus Anda prioritaskan. Buatlah daftar pekerjaan penting itu dan urutkan berdasarkan prioritasnya. Jika Anda bisa menyelesaikan pekerjaan utama yang menjadi tanggung jawab Anda itu, maka bisa dipastikan 80% hasil sudah dalam perjalanan menuju Anda. Lalu sisa pekerjaannya bagaimana? Anda bisa meminta bantuan untuk mendelegasikannya. Yang ketiga, manajemen waktu. Jika Anda memiliki waktu yang terbatas, tentu Anda tidak akan membuang waktu itu dengan hal yang kurang penting atau dengan melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Jika Anda bisa mengatur waktu Anda untuk mengerjakan hal-hal utama dan penting terlebih dahulu, hal tersebut akan membuat Anda jauh lebih produktif dan efisien dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan Anda. Jika bisa, lakukanlah di waktu pagi hari, karena pada saat itu kalian masih memiliki energi dan semangat yang penuh. Kita tidak bisa mengartikan secara harfiah bahwa 20% usaha akan menghasilkan 80% hasil. Namun, hal ini adalah suatu prinsip untuk menyadarkan bahwa hal-hal yang terpenting dan utama akan menghasilkan hasil yang terbesar. Mungkin saja hal-hal utama itu 25% atau 30% dan menghasilkan bukan hanya 80%. Mungkin saja
hal-hal utama itu 25% atau 30% dan menghasilkan bukan hanya 80% tetapi bisa jadi 90% atau bahkan 95% dari hasil yang kalian dapatkan. Untuk itu, fokus pada hal-hal utama tersebut sangat penting ya dalam mencapai kesuksesan dalam berkarir. Karena hal ini merupakan kunci dari produktivitas. Hari ini, cobalah dengan membuat langkah pertama untuk menerapkan prinsip Pareto ini. Kenalilah hal-hal utama dan prioritaskanlah dalam pekerjaan Anda. Lalu fokus untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan lihatlah hasil akhirnya. Yang keempat, dalam bekerja, minimalisir kesalahan. Lakukanlah sekali dan pastikan hal yang kalian lakukan itulah hal yang terbaik. Karena prinsip Pareto ini berfokus pada efektivitas dalam bekerja, maka kesalahan sekecil apapun sungguh harus diminimalisir. Kesalahan dalam bekerja akan memicu terjadinya kerja ulang atau revisi yang mungkin memakan waktu yang tak sedikit. Alhasil, waktumu akan terbuang untuk sesuatu hal yang sebenarnya bisa kamu gunakan untuk pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, sebelum melakukan laporan, ya, pastikan semua yang kalian lakukan itu sudah baik dan bagus, sehingga kamu nggak perlu lagi melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang kali. Yang kelima, prinsip Pareto membantu memprediksi resiko dan kemungkinan terburuk dari suatu pekerjaan. Walaupun terkesan perfeksionis, prinsip Pareto ini tidak hanya mengenal hasil gitu kan ya. Prinsip ini justru membantu kamu untuk mengenali risiko dan kemungkinan terburuk yang mungkin bisa kamu pikirkan. Dengan mencatat fokus utama dari pekerjaanmu ini, kamu bisa mulai memprediksi jika kejadian sebaliknya mungkin terjadi, dan kamu tahu bagaimana menanggulangi hal tersebut. Keuntungannya, kamu juga bisa menggunakan prinsip Pareto ini untuk menyelesaikan risiko dan kemungkinan terburuk yang terjadi pada pekerjaan yang kamu lakukan. Anyway, apapun situasinya, penting untuk diingat bahwa hanya ada begitu banyak menit dalam 1 jam, dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Prinsip Pareto ini dapat membantu Anda melihat ini adalah hal yang baik. Jika tidak, Anda akan menjadi budak dari daftar hal-hal yang tidak ada habisnya untuk kalian lakukan. So, apa 20% dari pekerjaan Anda yang mendorong 80% dari hasil Anda? Thank you for watching and see you next time.